Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani tempat ini, ingin menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya yakin dan percaya saat ini saudara sudah betul-betul mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan tempat teristimewa, mempersiapkan hati dan pikiran saudara. Sama-sama kita mau sembah Dia, kita mau duduk di hadapan Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari saja kita semua, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Terbukti nyata sampai saat ini Tuhan, kalau kami boleh mempersiapkan diri kami ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu kami mau pakai waktu dan kesempatan ini untuk memuliakan Engkau Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami, Engkau jamah setiap kami Tuhan, Engkau jamah setiap hati, setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah kami hanya berfokus kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan ketika kami sungguh-sungguh menyanyikan pujian, menaikkan penyembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami lewat penyembahan kami. Saat ini kami siap untuk menyembah-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kerinduan kami ialah merenungkan setiap firman, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Biarlah saat ini kami datang Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi
Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. hatiku bersuka
besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ayat yang ketiga, segeralah dunia yang ku semu, kesusahan meninggi selalu. Ku merasa sentosa selamanya dengan Yesus sampai masuk surga. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari Tuhan besertaku. Amin. Besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Tuhan besertaku. Amin. Di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu bila Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Buka setiap hati kami Tuhan, isi dengan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku
Engkau yang melihat isi hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami. Untuk itu saat ini Tuhan, mari Engkau sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, terlebih hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh dilayakan untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus mulai menjamah setiap hati kami. Roh Kudus mulai menjamah setiap pikiran kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah pendalaman Alkitab. Berbahagia kita karena kita bisa membaca, bisa mendengarkan firman Tuhan, dan bisa melakukan. Itu firman Allah yang berkata di dalam Wahyu 1 ayat 3. Makanya saya katakan kepada saudara sekalian adalah orang-orang yang berbahagia. Kita berbahagia ketika kita membaca ayat, kita baca ayat firman Tuhan sangat berguna. Ketika kita mendengar dengan baik-baik. Kata Injil Lukas, perhatikan bagaimana cara kamu mendengar. Nah ini. Dan yang ketiga, sesudah itu kita mau menjadi pelaku firman. Nah itu iman kita menjadi nyata karena kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya tidak lupa menyampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan membaca khususnya Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai 29. Kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Iya. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalau kita dengar baik-baik yang dibacakan, maka kita melihat yang namanya jemaat Tiatira ini ternyata parah. Itu gambaran daripada Kristen, jemaat Tuhan.
Tapi ada sebagian ditunjukkan bahwa tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat, ajaran buruk. Mereka menjaga hidupnya. Nah, Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Itu juga Tuhan pesan kepada jemaat Philadelphia. Pegang apa yang ada padamu supaya tidak ada orang mengambil mahkotamu. Dari kita membaca ini dan kita mendengarkan sebentar penjelasannya, maka kita harus berhati-hati di hidup kekristenan tentang keselamatan kita. Ya, sebab Alkitab, khususnya di kitab Wahyu ini, kitab terakhir dari 66 kitab, istimewa yang kita sekarang beberapa waktu pendalaman Alkitab, 7 gereja di Asia Kecil, itu juga nasihat, ya, kritikan Tuhan atau teguran Tuhan atau nasihat Tuhan menjadi bagian kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita di akhir zaman. Ya, kita perhatikan baik-baik, jangan sampai kita seperti Tiatira. Jangan sampai kita seperti Pergamus, tidak menyangkal nama Tuhan, tidak menyangkal iman, tapi hidupnya tidak karu-karuan. Ada penyembahan berhala, ada perzinahan. Kemudian kita kira kita selamat karena kita adalah orang yang percaya Kristus. Sebab memang orang yang percaya Kristus itu selamat, tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Tapi perhatikan, lalu Tuhan berkata, tapi bukan orang yang percaya dan berseru Tuhan, Tuhan itu masuk, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Alkitab berisi firman Tuhan, itu kehendak Bapakku. Ya, ini kita sedang menuju ke dewasaan, pengetahuan. Sebanyak anak Tuhan menyebut diri Kristen, tapi pengetahuan tidak ada. Nah, orang seperti ini tidak mengenal Tuhan dengan baik. Nanti banyak nabi palsu, guru palsu itu sudah dinubuatkan di akhir zaman, dan manusia akan tersesat. Kita harus berhati-hati, kita harus waspada agar kita sampai ke tempat perhentian Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi orang yang percaya, yang mau taat. Ya, bangsa Israel tidak semua masuk perhentian. Kenapa? Karena tidak taat. Ibrani mengatakan akan ada satu hari, hari perhentian, Sabat. Itu kerajaan 1000 tahun. Tidak semua orang masuk di situ. Ya, kecuali orang yang taat. Ya, kita mesti hati-hati ya. Tuhan Yesus sendiri mengucapkan dalam Injil Matius 24, akan banyak nabi palsu, guru palsu, dan karena banyak orang disesatkan dan banyak orang menyesatkan. Baiklah kita baca ya Matius 24. So kita mengerti, kita tidak kehilangan keselamatan. Ya, apalagi di zaman akhir ini, lagi sekarang ini. Mari Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, Ya, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan,
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekian. Banyak nabi palsu. Banyak orang tersesat. Banyak orang disesatkan. Banyak orang menyesatkan. Itulah nabi-nabi palsu. Kita kembali ke Wahyu 2 jemaat Tiatira. Dikatakan di ayat 18, Tuhan tampil sebagai firman Allah. Tidak ada yang salah kalau Tuhan berfirman. Dia menampilkan diri, akulah firman Allah. Ya, kita harus mengikuti firman Allah. Dan bukan hanya dia berfirman, tapi matanya mengawasi, menyoroti apa yang tidak benar yang ada di dalam kehidupan kita jemaat. Itu ayat 18 tadi mengatakan, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Inilah firman Allah, pedang bermata dua yang tajam, ya. Pedang tajam bermata dua, hanya itu yang mampu mengoperasi kehidupan kita. Mana yang tidak baik, mana yang belum baik, hanya itu yang bisa menunjukkan ini yang salah, ini yang salah, itu yang kurang, ini yang cacat. Kalau kita mau diperbaiki, jadi kita membutuhkan itu. Jangan kita salah, jangan kita cuma ingin firman Tuhan yang ringan-ringan seperti pedang tumpul. Tapi ini pedang tajam bermata dua yang bisa mengoperasi semua kekurangan kita demi kebaikan kita jemaat. Demi kebaikan. Tuhan ingin kita semua selamat masuk ke dalam perhentian yang Dia sediakan. Tuhan itu baik. Katakan, Tuhan itu baik. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kesetiaan-Mu. Bukan hanya Dia berbicara firman, tapi Dia juga punya mata memeriksa. Bagaikan apa? Nyala api, berarti terangnya luar biasa mata Tuhan. Sehingga dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Itu kalau kita pernah baca Ibrani 4 itu. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Dia. Tidak ada orang bisa bersembunyi. Segala sesuatu telanjang. Karena apa? Matanya itu bagaikan nyala api. Begitu terang. Sampai titik-titik kelemahan yang kita bisa sembunyikan kepada suami, sembunyikan kepada istri, sembunyikan kepada orang tua, sembunyikan kepada pendeta, sembunyikan kepada sesama kita. Itu tidak bisa tersembunyi di mata Tuhan. Kita bisa sembunyi sama guru, sama pendeta, sama gembala kita, sama orang tua kita. Tapi kita tidak bisa sembunyi di mata Tuhan. Bisa saya sembunyi di mata manusia, di jemaat, tapi saya tidak bisa sembunyi di mata Tuhan. Saya bisa sembunyi di hadapan saudara, saya jadi begitu manis, begitu baik. Tapi mata Tuhan tidak bisa saya sembunyi. Anak-anak begitu, manis-manis kalau di rumah. Nah kalau di sekolah bagaimana? Ya, matanya Tuhan itu. Dialah mata Tuhan mengawasi. Gak bisa lari. Di mana kita?
nyala api. Dan kakinya seperti tembaga. Jadi dikatakan tadi Wahyu 2 ya. Dan kakinya bagaikan tembaga. Tembaga itu berbicara penghukuman. Ya, kalau dia lihat sesuatu yang tidak benar, dia menyampaikan firman yang lihat kita tidak cocok, maka kesalahan kita itu harus dihukum. Dihukum. Tuhan menghukum. Lebih baik kita dihukum sekarang. Ya toh? Sebab barang siapa ku kasihi, ia ku hajar. Dihajar. Merelakan hatimu. Lebih baik sekarang dihukum. Supaya kata Tuhan, aku tidak menghukum kamu dengan dunia nanti. Dunia nanti masuk penghukuman. Kalau sekarang kita gereja Tuhan dihukum karena kesalahan kita, jangan kita salah paham. Mari kita berkata, terima kasih Tuhan. Tongkat dan gadamu menghibur aku. Itu kata Daud. Ketika dia melakukan satu kesalahan, menghitung saja laskarnya, prajuritnya, itu dengan kebanggaan, keberhasilannya, Tuhan menghukum Daud. Menghitung tentaranya, rakyatnya, laskarnya, tidak salah. Yang salah apa? Hatinya. Ada kebanggaan, ada sombongnya. Dan Tuhan bilang, mataku bagaikan nyala api. Hatimu itu loh Daud salah, hatimu yang salah. Menghitung tidak salah, hatimu yang salah. Mataku lihat bagaikan nyala api, tidak bisa sembunyi. Daud mengaku, ya Tuhan saya salah. Mana kau pilih hukuman? Aku lebih baik jatuh di tangan Tuhan yang penuh belas kasihan. Lebih baik begitu daripada dibiarkan. Bapak yang sayang anaknya dihajar pada waktunya, tapi selamat, anak jadi baik. Anak jadi baik. Ya, bapak sayang anaknya tidak jadi dipukul pun rasanya aduh, hatinya meles. Tapi anaknya jadi baik daripada tidak pernah dikasih tahu salahnya. Ya dah, nggak pernah dikasih tahu. Coba, kalau ada minta maaf ya anak yatim dan piatu ya. Kalau ada anak yatim piatu tidak ada yang kasih tahu, orang tua tidak ada yang ngajarin. Kalau guru di sekolah, dosen cuma ngajari apa? Ilmu. Lanjut. Dikatakan Tuhan tahu segala sesuatu yang dilakukan, apa yang kita lakukan. Tuhan tahu. Tidak usah kita bilang, saya tidak lakukan. Kain, mana adikmu? Mestinya jawabnya Kain apa? Tuhan engkau tahu. Aku telah bunuh adikku. Aku salah, aku minta ampun. Loh, Kain dipulihkan. Kain, di mana adikmu? Memangnya aku penjaga adikku. Tuh anak-anak sekarang kalau tidak diajar budi pekerti, gitu ya. Neti, mana adikmu? Mana saya tahu. Mami cari jo sendiri. Itu orang Manado bilang begitu. Cari dewek. Orang Jawa.
Nggak ada boleh dipekerti. Kalau salah tidak datang sama orang tua, tidak hormat. Makanya kalau ada pernikahan saya suruh sungkem sama orang tua, minta ampun, minta berkah, minta doa dari orang tua. Ya, gimana? Senang toh? Kadang-kadang kami bersaudara mengenang orang tua kami. Mereka tidak sempurna, tapi paling tidak begitu ada salah dikasih tahu. Ya. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan. Ya, Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam jemaat Tiatira ini. Coba kita baca ayat 20. Tolong dibaca. Tetapi aku mencela engkau, Ya, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia, ya, wanita Isabel menyesatkan siapa? mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Wah, bukan main ini. Caranya iblis ini luar biasa. Tekniknya. Kalau satu hamba Tuhan, satu pemimpin rohani, satu gembala jemaat, ini disesatkan, maka orang banyak yang dipimpinnya. Kalau ada 100, 200, 500, 1000, 2000 sesat semua. Ini caranya setan. Masuklah nabia palsu, nabia perempuan, menyesatkan hamba-hambaku. Ini iblis bekerja menyesatkan orang-orang yang memang disebut pemimpin-pemimpin. Oh, karena dari mulutnya pemimpin itu bisa menyampaikan kebenaran yang benar, yang alkitabiah, tapi juga bisa menyampaikan apa yang menyesatkan. Jadi jangan sembarang bilang, oh pokoknya saya di gereja ini saja, saya dulu nih. Sekarang ya saudara bisa juga menguji ini rasul palsu, nabi palsu, atau apakah gembala saya sudah miring, serong dengan pengajarannya. Tidak sama dulu ya. Dulu saya 20 tahun yang lalu saya ikut pendeta saya, bagus, ini sekarang kok begini ajarannya. Nah, coba kita periksa. Kita juga harus punya roh penguji. Tidak keliru itu. Jemaat Efesus punya roh penguji. Ini rasul palsu, ini rasul asli. Tidak dilarang jemaat punya roh penguji. Makanya setiap kali Alkitab dibacakan, baca. Turut baca. Kalau tidak turut baca, keliru nanti. Harus turut baca. Kita melihat pemimpin kita, apa yang dia ajar. Pengujinya itu firman Allah, Alkitab, baca. Kita melihat juga pemimpin rohani kita di mana kita bergereja, berjemaat, atau hamba-hamba Tuhan yang datang menyampaikan. Kita lihat kehidupannya. Itu harus punya roh penguji. Kehidupannya. Loh ya, kehidupannya tidak sempurna. Tentu masih ada banyak cacat, celah-celah. Ya masih ada. Tapi kalau itu bukan prinsip, apakah pendetamu itu berzina, cabul? Apakah pemimpin-pemimpin rohanimu itu tidak betul, cabul?
punya utang di mana-mana tidak bayar. Bukan hanya di luar, tapi di dalam jemaat juga, utang sini utang sana tidak bayar. Makanya 1 Timotius 3 mengatakan, dari ayat 1 dibaca, 1 Timotius 3, ini hamba-hambaku disesatkan. Wow. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat itu menginginkan pekerjaan yang indah. iya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Udah tak bercacat, jadi tidak ada cacat lah. Maksudnya tidak cacat itu tidak ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan yang serius, yang bertentangan dengan firman. Ada dosa. Kadang-kadang kita ini sungkan, segan. Kita sesama hamba Tuhan, tidak usahlah. Ini pikiran saya juga begitu biasa. Ini sesama hamba Tuhan, ada sesuatu yang keliru, salah, ya sudah, tidak usahlah. Tutup mata aja. Pokoknya saya jalan, saya punya. Keliru kita, keliru. Saya mikir keliru. Kalau ada yang menyebut dirinya hamba Tuhan, salah, keliru. Saya tidak berani ngomong salah, saya tidak berani mengecam kesalahan. Saya mencari kesukaan manusia, bukan kesukaan Allah. Di belakangnya hamba Tuhan ini ada banyak orang, mungkin ratusan, ribuan. Tidak berani ngomong, dia menyesatkan begitu banyak orang. Bahwa ini hal yang serius loh. Kita kadang-kadang segan, sungkan. Pendeta ini, aduh, gerejanya lebih besar dari saya, jemaatnya lebih gede, lebih banyak. Saya ini pendeta kecil. Jangan ngomonglah itu pendeta besar pasti lebih baik dari kamu. Kadang-kadang pikiran-pikiran itu muncul. Tapi Tuhan bilang tidak. Kalau dia ada salah ngomong, kalau sudah ke sana, awas. Itu jemaat di belakang bisa jadi sesat. Kamu menolongi pendeta atau menolongi jemaat? Waduh. Ya tapi itu kan bukan jemaat saya Tuhan. Lah ya jemaat semua biji mataku itu. Kamu tidak ngomong. Selamatkan jemaat Tuhan. Ya ini kan. Coba dibaca lagi ayat 20. Tolong, Wahyu 2. Perhatikan baik-baik. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Oh ya, disesatkan nih hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Siapa itu? Saya. Rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para pendeta. Apalagi yang jemaatnya besar-besar. Kalau dia 1000 orang jemaatnya, lah dia terima, disesatkan, miring sudah pengajarannya, aneh sudah. Itu 1000 orang bisa sesat. Nah kita ini sesama tahu nimbang. Itu makanya Tuhan tadi Wahyu 2 tadi jemaat Tiatira, inilah firman Allah. Ini kalau ukurnya, barometernya. Loh, kita tidak berani ngomong. Ini akhir zaman, zaman akhir. Tuhan tolong kita semua.
Saya tidak merasa lebih baik dari orang. Tapi kalau itu salah, kan Tuhan ajar. Rasul Paulus itu satu hamba Tuhan yang hebat. Rasul Paulus. Dia berkata di Galatia 1, apakah aku mau cari kesukaan Allah atau kesukaan manusia? Biasanya kita ini cenderung cari kesukaan manusia, bukan kesukaan Allah. Rasul Paulus bilang, apakah aku cari kesukaan Allah atau kesukaan manusia? Satu waktu dia tegur kepada Petrus, rasul yang senior, dia paling junior. Dia bilang, aku ini rasul ke-13, lahir sebelum waktunya. Ini Petrus nomor 1, paling tua, senior, yang dulu diminta sama Tuhan jadi gembala, mengawasi domba-domba, pemelihara. Dia bilang, Petrus ini munafik. Coba saudara, kalau orang junior bilang sama seniornya gitu gimana? Pada waktu tidak ada orang Yahudi, dia makan bersama orang kafir, bangsa lain yang mereka anggap najis, kafir. Tiba-tiba datang orang Yahudi, dia mundur, nggak berani. Dibilang hehehe, tidak berani. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 1 ayat 10, tidak usah dibaca, saudara bisa baca. Apakah aku cari kesukaan Allah atau kesukaan manusia? Dia bilang ada banyak Injil sekarang, Injil yang lain. Perlu punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Akhir zaman ada banyak pengajaran mengombang-ambingkan manusia, kata Efesus 4. Dan itu tugas gembala, tugas 5 jabatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Itu 5 jabatan bekerja sama pembangunan tubuh. Pembangunan tubuh Kristus enggak satu orang, enggak rasul saja, enggak nabi saja, enggak guru saja, 5 jawatan supaya jemaat didewasakan, supaya nanti ketika banyak angin pengajaran yang menyesatkan dan membimbangkan, kata Alkitab, jemaat itu sudah dewasa, tahu menimbang ini benar, ini tidak benar, ini benar, ini tidak benar. Ya. Jadi jemaat itu sudah punya roh penguji. Tidak sendiri secara pikiran hatinya dia menguji. Kalau tidak cocok ini pendeta dengan seleranya, itu pendeta tidak betul. Bukan begitu. Rohnya menguji apa? Oh, ini kelakuannya betul tidak? Berdasar firman tidak? Ajarannya berdasar firman tidak? Gak boleh selera sendiri menghakimi hamba Tuhan, tak boleh juga. Jemaat Efesus dan Wahyu 2 itu dia tahu ini rasul palsu, ini rasul yang benar. Harus punya roh penguji. Ini ukurannya. Ya, apa yang dilakukan, apa yang diajarkan pendeta ini keliru atau tidak? Silakan, boleh dinilai, tetapi jangan menilai semaunya juga, menurut selera kamu. Harus pendeta ini begini, harus pendeta begitu, harus begini. Nah, itu keliru. Ya. Nah tadi 1 Timotius 3, ulangi lagi, kita baca. Nah, ini yang jemaat harus punya, tahu ini. Ini bagaimana seorang penatua, bagaimana seorang penilai jemaat, bagaimana seorang gembala, seorang pemimpin rohani mentahbiskan hidup. Dibaca. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya. Karena itu penilik jemaat haruslah orang yang tak bercacat. Tidak ada cacat. Artinya apa? Artinya bukan sudah sempurna, tidak.
Ada cacat-cacat tabiat hidup, pembawaan, karakter. Pasti ada lah, manusia itu buruk ada. Tidak sempurna toh. Nanti satu waktu kita dikerjakan oleh firman, dimandikan firman, terus sampai kita tidak ada cacat. Seperti serupa segambar Tuhan. Sekarang ini masih. Jadi ada cacat, tetapi cacat yang tidak prinsip. Penilai jemaat, gembala itu bukan orang yang pemabuk, bukan penipu, bukan cinta uang. Makanya saya selalu katakan, pelayan Tuhan, gembala terutama, ini bukan nafkah hidup kita, ini panggilan Tuhan atas hidup kita. Untuk melayani, bukan nafkah hidup, living. Kalau itu nanti menceng, nanti lari miring. Lanjut. Suami dari satu istri. Loh ya, gak boleh istrinya dua. Yang satu tinggalnya di utara, yang lain di selatan. Pada saat yang bersamaan. Gak boleh dua istrinya. Apalagi tiga. Apalagi itu cabul. Tuhan tolong. Makanya modalnya kita cuma takut akan Tuhan. Itu modal saya. Saya selalu ajarin teman-teman, takut akan Tuhan. Itu aman. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Aman. Ya. Terus dapat menahan diri. Itu ada self controlnya. Walaupun kita bukan orang yang semampu-mampunya, belum, itu buah roh yang terakhir dari 9 buah roh dalam Galatia 5. Terus bijaksana. Ya, harus bijaksana. Terus sopan. Ya, suka memberi tumpangan. ya, Cakap mengajar orang. yo, Bukan peminum. nah apa mabuk tuh, minum sampai mabuk, gimana bisa? Terus Bukan pemarah, melainkan peramah. ya, Pendamai. marah, Bukan hamba uang. bukan pemarah, bukan berarti tidak boleh marah. Loh, masa ayahnya seorang anak itu tidak boleh marahi anaknya? Yang tidak boleh marah, tidak tahu marahnya apa. Tidak ada alasan. Ini marah saja. Semua dimarah-marahin. Dia semua dimaki-maki katanya. Bukan begitu. Marah yang diizinkan Tuhan. Musa marah sekali melihat Israel menyembah lembu emas. Dia buang itu 2 lobak itu, pecah. Ya, Tuhan Yesus lihat bait Allah dikotori, marah dia. Ya, ambil cambuk balik semua meja. Emosi ini Tuhannya, emosi. Itu marah yang diizinkan. Ada marah yang Tuhan tidak izinkan, sembarang marah. Ada alasan untuk dia marah. Ada alasan untuk memarahi. Ya, terus seorang kepala keluarga yang baik. Nah, kepala keluarga yang baik. Terus disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Loh, anak-anak kita menghormati, menyegani kita. Terus jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, loh, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? wah, kalau orang tidak bisa ngurus keluarga sendiri, bagaimana? Oleh anugerah Tuhan, setiap Sabtu dan setiap Minggu saya ngumpulin anak 5, menantu 5, cucu 10, sampai yang kecil gilir baca, sampai ada yang masih baru baca lama sekali. Kalau 5 ayat, ada yang dikasih 2 ayat, dia bilang, "Opa, masa cuma 2 ayat, kasih yang banyak ayatnya ya." Dikasih 5, lama sekali dia baca. Sampai yang sekolah di luar negeri ikut menyesuaikan jadwal.
Kalau yang di Australia jamnya beda 3 jam 4 jam sekarang. Ya. Kalau di Jerman, cucu saya, kita sudah sore malam, dia masih siang di sana. Nah, ini kota-kota lain. Jadi kumpul. Ya kalau kita tidak bisa melayani keluarga sendiri, bagaimana melayani keluarga jemaat? Apa yang kita mau saksikan? Terus apa lagi? Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Kalau soal baru bertobat ini bahaya juga. Jadi pemimpin jemaat baru bertobat inilah yang kadang-kadang dimasuki oleh pengajaran sesat seperti ini yang dikatakan Wahyu 2. Bahaya. Ya, karena orang yang baru tobat jadi gembala Agar jangan ia menjadi sombong. Nah, itulah. Ada yang gagah-gagahan, pakai cara ini, cara itu, supaya bisa duduk di sana jadi gembala. Lah, enggak takut sama Tuhan. Enggak takut ya. Ya, jadi jangan sembarangan. Kita senang bisa belajar ini, supaya saudara tahu. Ternyata bukan hanya jemaat biasa, hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Jadi kalau satu pendeta, satu pelayan Tuhan kena ajaran sesat, 1000 jemaat jadi sesat. Makanya saudara, syukur ya kalau saudara selalu mendoakan gembala. Ya, kalau saudara punya gembala yang baik walaupun tidak sempurna. Sudah bertahun-tahun mendidik saudara mengajar. Tidak punya istri 2. Tidak tamak uang, tidak pernah kunjung-kunjung, tidak pernah minta, tidak pernah pinjam uangmu, tidak bayar. Kalau kamu salah ditegur, kalau perlu ditegur keras. Itu baik. Ya. Bisa mengerti? Oke lah. Hah? Ya, baik. Kalau papamu biar kamu mencuri, tidak ditegur. Papa yang bayar. Ya, Doni mencuri tadi cuma sedikit, papa 10.000 dari dompetmu. Ya enggak apa-apa Doni, enggak apa-apa ya. Ini papa buruk ini. Papa yang baik, apa kamu bilang mencuri uang dari dompet papa ya? Berapa? 10.000. Ya, 10.000 papa cuma uang 10.000 itu mau beli apa sekarang? Sini kamu, dipukul. Itu papa yang baik. Kalau dibiarkan jemaat itu begini, tidak apa-apa ya, biar salah. Segan akulah orang bertitel, orang beruang, orang berpangkat, pejabat. Waduh, Allah itu lebih besar yang menugasi kita. Kalau kita melakukan yang benar, Allah menyertai kita. Amin. Ya. Nah, lanjut. Ya. Jadi jemaat jangan sembarang terima ya pengajaran, jangan sembarang. Ya. Coba kita baca sekarang kembali kepada hamba-hamba Tuhan ini. Harus ada roh penguji ya, seperti jemaat Efesus. Coba kita baca Wahyu 2. Jemaat Efesus punya roh penguji ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya, Ya. dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, Ya. bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, Ya. tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, ini ada roh penguji. Bagus itu jemaat. Tapi kapan jemaat bisa jadi penguji?
Kalau jemaat itu sudah punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya kan, jemaat selalu berkata Alkitab itu bukan buat bacaan saya, itu bukan porsi saya, porsi pendeta itu Alkitab. Aku tidak perlu itu. Kalau kamu mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kamu punya pengetahuan yang benar tentang apa yang Tuhan inginkan, firmankan, kamu bisa punya roh menimbang. Ini kok keliru ya, gak cocok ya. Makanya disuruh baca. Ya dah, pembaca membaca, kamu juga baca. Nah itu baru bisa tahu. Lalu diulang lagi di rumah waktu doa, baca lagi. Nah, baca lagi, baru bisa tahu, baru bisa punya penguji. Coba dibaca Efesus pasal 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini permainan palsu masuk di dalam jemaat Tiatira. Nah, yang disesatkan siapa? Pendetanya, hamba-hambaku. Ya, terus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jemaat itu jangan bayi-bayi rohani, tumbuh. Jadi dewasa. Terus ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terus daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Jadi kita tidak diombang-ambingkan itu, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar, ini perlu jemaat, tentang anak Allah Kristus, tentang firman. Terus kedewasaan penuh. Dewasa, rohaninya dewasa, bukan anak-anak itu sedikit-sedikit turun ke bawah lantai, nangis, ditegur sedikit, manja-manja. Terus dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, tingkat. Terus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Hamba-hamba Tuhan, hati-hati. Kita juga bisa disesatkan. Ya, jemaat hati-hati, bisa disesatkan. Kalau hamba Tuhan tersesat, ini jemaat tersesat 100%. Ini akhir zaman, zaman akhir. Jadi kita harus uji hamba Tuhan itu, ajarannya, perilakunya, kehidupannya. Itu tahbisan, namanya 1 Timotius 3. Apa yang dia buat? Ya. Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, ya dengar ini, kamu tidak masuk surga. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan baru. Tokoh pemimpin agama. Coba tolong baca ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat lanjutnya. Perhatikan baik-baik. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, ini pemimpin agama, tokoh agama, pemimpin jemaat, guru, teolog, master teolog. Terus, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. ya, Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, ya, jika Allah tidak menyertainya. ya. Terus, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terus? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Wah, aku ini kan sudah tua, sudah senior, tokoh lagi. Waduh, master teologi, kamu ini baru kemarin. Masa aku mesti lahir lagi? Rambutnya udah uban. Terus? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya Ya. dan dilahirkan lagi? Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Air dan roh. Terus? ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudah. Nikodemus, tokoh agama, harus lahir baru ya. Kenapa, saudara? Gereja Tuhan jemaat harus lahir baru. Kenapa? Ini berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat yang banyak. Hamba Tuhan akan disesatkan kalau hamba Tuhan itu tidak pernah lahir baru, tidak pernah sungguh-sungguh bertobat, tidak pernah sungguh-sungguh jadi manusia baru, tidak takut Tuhan, apapun yang dia buat asal bisa dia rakus. Oh, jemaat punya, oleh tidak lahir baru. Mungkin keras ya saudara, tapi ini baik untuk kita di akhir zaman. Dekat datangnya Yesus. Saya mau katakan sekali lagi, selalu katakan Tuhan Yesus segera datang. Ini hari yang ke-6, hari akhir zaman. Kalau kamu tidak lahir baru, sebab orang yang lahir baru sungguh bertobat, tidak mudah disesatkan. Pendeta harus lahir baru, jemaat Tuhan harus lahir baru. Tidak mudah disesatkan, tidak mudah. Coba baca Wahyu 2 ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Aku Tuhan yang menguji batin dan hati. Aku yang menguji. Jangan saudara uji orang lain. Batin itu di mana? Batin di mana? Bisa dilihat? Tidak. Hati bisa dilihat? Tidak. Apa yang tidak bisa dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. Tuhan tidak memandang rupa luar kita. Aku lihat hatinya manusia, aku lihat batinnya manusia. Aku yang menguji. Bukan luar penampilannya, dalamnya. Itu ya. Mata Tuhan bagaikan nyala api melihat. Apa yang dilihat? Batin, hati. Organ di dalam ini, bagian di dalam. Mata Yesus melihat Nikodemus. Nikodemus, batin dan hatimu, aku yang uji. Kamu harus lahir baru, bertobat, punya kelahiran. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan harus punya pertobatan yang benar, pertobatan yang sungguh, lahir baru yang sungguh. Bagaimana kalau saya jadi gembala tidak pernah punya lahir baru, bertobat yang sungguh? Segala macam cara saya bisa pakai untuk mengelabui jemaat, hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dan apa yang Tuhan suruh saya, tinggalkan kerjamu dulu di dunia sekuler itu untuk melayani jemaat. Aku yang menguji batin. Hati itu dalam bahasa Greka, hati itu jantung. Jantung itu bagian dalam, memompa apa? Darah. Waktu istri saya
10 tahun yang lalu bypass di Malaysia, di Penang. Ketika dia selesai mau keluar rumah sakit, dihadiahkan bantal bentuknya hati, ditaruh dibilang selalu taruh di sini nyaman. Hati, jantung, baru dikatakan selamat dengan hati yang baru. Padahal selamat dengan jantung yang baru, maksudnya sudah di bypass. Kemudian batin itu apa? Ini juga bagian dalam. Batin dalam bahasa Gerika, ginjal, terkenal apa? Ginjal. Ginjal ini yang urusannya dengan air. Jadi air dan darah. Aku yang menguji batin dan hati. Aku yang melihat ginjal dan kamu punya jantung itu, yang memompa darah dan yang berurusan dengan air. Coba lihat gambar tabernakel. Kita masuk kerajaan sorga melalui iman, percaya Tuhan, good. Tapi jadi jemaat tidak cukup percaya Tuhan. Bukan orang berseru Tuhan, Tuhan masuk. Kita harus meningkat. Matius 7 juga mengatakan, awas, banyak orang nabi palsu. Ya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Hati-hati. Nah, kita lihat mezbah bakaran. Binatang dikorban di sana. Darah. Itu penggenapannya Kristus mati di atas kayu salib untuk semua dosa kita. Jika kita bertemu Allah melalui korban Yesus di kayu salib, maka itu melahirkan satu pertobatan, sungguh penyesalan. Dosa-dosa kita semuanya dibasuh, ditutup dengan darah. Itu tanda pertobatan yang baru. Kita kenal Allah sekarang melalui korban Yesus. Dan kita tidak akan menghina korban Tuhan. Kita akan selalu menghargai korban Yesus. Untuk tidak kembali ke hidup lama. Tidak berbalik keluar dari pintu gerbang. Lalu masuk lebih jauh. Ada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan berbicara tentang baptisan air, tanda kelahiran baru, kubur hidup lama. Aku berkata kepadamu, Nikodemus, kata Yesus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat surga, walaupun kamu tokoh agama. Darah dan air itu bicara pertobatan sesudah menjadi orang percaya. Lalu kita dibaptis, mati dari hidup lama, dikubur dalam baptisan. Bangkit dengan hidup yang baru, dipenuhi Roh Kudus. Masuk pintu kemah. Lanjut kita sekarang belajar meja roti sajian. Pengajaran firman Tuhan, 66 kitab. Hidup berjalan dalam terang, hidup penuh Roh Kudus, menghasilkan buah-buah roh. Hidup dalam penyembahan ini di akhir zaman. Kita harus belajar menyembah Tuhan. Tuhan yang kau baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku yang menguji. Kamu sudah bertobat benar tidak, John Yosef? Kamu sudah lahir baru betul tidak? Saya sampai 2 kali celup di air baptisan. Ketika pertama kali saya dibaptis, saya belum mengerti. Saya pikir saya dari gereja yang baptisannya bukan begitu. Saya pindah ke sini, jadi saya juga mau ikut itu cara. Nggak ngerti. Habis saya jadi pelayan Tuhan, saya cepat bisa mengajar, menginjil, mengajar baptisan. Setan tuduh saya tiap kali, hei,
baptisanmu sendiri gimana? Bicarain baptisan sini. Satu waktu ada baptisan air di gereja. Saya bergumul dengan Tuhan, malu ah. Saya kan sudah biasa khotbah ngajar. Kok saya lagi mau masuk di kolam? Gimana ini? Dan saya baptis orang. Bagaimana? Tapi Tuhan bilang waktu saya baca Matius 3, dia sendiri, Allah sendiri mau dibaptis. Allah di dalam Kristus itu, apalagi John Yosef, waduh, habis sudah saya. Terima kasih Tuhan. Masuk saya, loh, kamu ini bagaimana? Pendeta itu bilang, kamu ini bagaimana? Sudah loh, aku yang baptis kamu. Pokoknya bikin dulu, nanti baru saya jelaskan. Beliau berkata kepada jemaat, Billy Graham dibaptis 2 kali. Dia baptis orang sampai yang terakhir dia mau baptis 300 orang. Setan menuduh dia, baptisamu sendiri gimana? Billy Graham. Akhirnya dia masuk, baptis aku dulu. Dia masuk, baru dia baptis orang. Hati nurani sudah bersih. Tuhan bilang, aku yang nguji batin dan hatimu. Pertobatan gereja Tuhan sangat penting. Pertobatan yang benar, baptisan yang benar, lahir baru yang benar. Maka engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Engkau bisa berbahasa lidah, bahasa penyembahan. Engkau akan meningkat menjadi dewasa, masuk ruang suci, sampai nanti sempurna seperti Tuhan, seperti Yesus itu mintaku. Tuhan Yesus memberkati kita. Tapi saya akan lanjutkan sedikit nanti ya, bahwa di Tiatira ternyata ada juga di ayat 24 dikatakan ada juga golongan jemaat tidak ikut menerima ajaran sesat. Ada jemaat Tiatira yang tidak ikut. Dan Tuhan bilang, pegang itu ya sampai aku datang. Puji Tuhan, saya yakin itu yang tidak ikut-ikutan, dia adalah orang yang tahu firman Tuhan. Dia meningkat pengetahuan tentang anak Allah jelas. Jadi dia tidak ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan orang banyak. Oh, longgar jalannya enak itu, lenggang kangkung masuk surga. Jangan cari, oh itu yang sedikit jalannya, itu masuk ke kehidupan. Sempit jalannya, pintunya sesak lagi, cuma sedikit-sedikit miring-miring. Tuhan semua berkati kita. Mari kita akan menyembah Tuhan. Ya, terima kasih sama Tuhan. Biar firman Tuhan tajam, pedang tajam, mengorek kehidupan. Tapi kita selamat, taat, dengar-dengaran, jadi orang baik, baik di mata Tuhan. Kita akan makan perjamuan suci. Sediakan roti di tangan, sediakan cawang anggur di tangan kirimu. Kita makan dulu baru kita masuk dalam doa pujian penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara persiapkan roti, hosti, anggur. Kita akan makan. Itu firman yang menjadi daging, roti, anggur, ya. Itu tubuh dan darah Tuhan. Tuhan bilang dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Injil Yohanes pasal 6. Ini benar-benar dagingnya Tuhan, ini darah Tuhan. Firman itu yang kita dengar tadi, pengajaran Tuhan, jadi menjadi daging dalam hidup kita melalui perjamuan kudus.
Mari kita angkat rotinya lebih tinggi. Haleluya. Introspeksi diri yang kita sudah dengar. Tuhan yang menguji batin dan hati. Tuhan periksa kehidupan kita, pertobatan kita, kelahiran baru kita. Apa semua mengalami pertobatan kelahiran baru? Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti hosti ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Jika saudara katakan amin, mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makan perjamuan suci, kita memeriksa kehidupan kita. Benar kita di mata Tuhan atau tidak? Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang kembali. Apa sudah percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Jika saudara katakan amin, mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari sekarang kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan yang menguji batin dan hati kita. Ujilah aku Tuhan, coba aku. Biar Tuhan yang menguji batin hati, bagian dalam yang tidak dilihat mata kasar. Kita bisa mengelabui manusia di luarnya, dalamnya tidak. Haleluya. Tuhan bisa melihat sampai ke dalam dengan mata yang nyala api. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Akulah, kata Tuhan, yang menguji batin dan hati. Tuhan periksa baptisan air kita. Itu seremoni liturgi, apa itu aturan gereja, atau itu proses lahir barunya kita, menguburkan hidup lama. Sesudah kita tobat yang benar, bertobat, meninggalkan segala kejahatan dosa yang kita lakukan. Kalau kita tidak punya pertobatan yang benar, kelahiran yang baru yang benar, kita gampang dimangsa disesatkan oleh guru-guru palsu, nabi palsu, ajaran palsu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kesempatan di saat Tuhan menguji batin dan hati kami. Kami memeriksa pertobatan kami dan kelahiran baru kami. Kami percaya kalau kami memiliki kelahiran baru, pertobatan baru yang benar, kami tidak mungkin gampang disesatkan. Teristimewa para pemimpin rohani tidak gampang menerima ajaran sesat dan disesatkan dan menyesatkan jemaat. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Matius, banyak orang disesatkan dan menyesatkan. Tuhan tolong kami, tolong sidang jemaat, tolong kami semua gereja-Mu Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kami. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang terbaik, Engkau termulia bagi kami. Engkau tidak lama datang lagi Tuhan. Tolong kami semua diselamatkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita mendengarkan tentang firman Tuhan, aku menguji batin dan hati. Bagian dalam yang tidak mungkin salah, yang tidak dilihat oleh manusia. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan masuk di dalam nyanyian untuk menutup dan menerima doa berkat. Mari kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan yang maha besar. Kasih karunia anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Raja di atas segala raja, mempelai pria surga yang kita nantikan, memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang menyatakan kemuliaannya. Terimalah berkat itu dan muliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di ibadah yang berikut.